sekalian, hari ini kita akan masuk di dalam pembinaan di dalam bahan berikutnya, melanjutkan bahan yang lalu. Yang lalu kita membahas tentang bagaimana manusia dicipta di dalam gambar dan rupa Allah. Hari ini kita akan membahas di dalam bagian selanjutnya, yaitu bagaimana manusia hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita akan sama-sama menyimak bagian ini, kita akan melihat satu persatu dalam bagian ini. Tapi sebelumnya kita akan review di dalam bagian sebelumnya kita telah membahas bahwa manusia itu dicipta di dalam penciptaan dikatakan segalanya itu sungguh amat baik. Lalu kita melihat di dalam penciptaan yang sungguh amat baik itu ditekankan kenapa sungguh amat baik manusia juga dicipta itu sebagai manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Dan di situ kita melihat, kita mengingat bahan yang lalu kita sudah belajar yaitu manusia dicipta dalam gambar dan rupa Allah adalah manusia yang taat dan mengasihi Allah. Dia dicipta dengan unik, beda dengan ciptaan yang lain. Dan dia dicipta dengan satu tugas, yaitu dia merefleksikan Allah sekaligus merepresentasikan Allah. Gambar dan rupa, merefleksikan Allah dan merepresentasikan Allah. Tapi jika kita melihat, di dalam bagian ini, tugas ini tidak lagi mudah untuk kita kerjakan. Kalau kita melihat di dalam bagian kita, karena kita sadar manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Ciptaan itu sudah jatuh dalam dosa. Jadi jika kita perhatikan di dalam bagian ini, sadar atau tidak sadar, kita melihat ada beberapa faktor yang membuat kita berpikir ada sesuatu yang tidak beres dalam ciptaan yang sungguh amat baik. Faktor dari luar, kita melihat dimanapun kita menjumpai ada sakit, ada pemberontakan, kehancuran, bencana, dan lain sebagainya, orang menjadi putus asa. Dan faktor dari dalam, kita juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, yaitu di dalam diri kita yang sebenarnya diciptakan taat dan mengasihi Tuhan, merefleksikan Tuhan, merepresentasikan Tuhan, sekarang menjadi ciptaan yang sulit sekali untuk taat. Taat itu menjadi satu bagian, satu pergumulan yang tidak lagi mudah untuk kita kerjakan. Kita mengetahui bahwa setiap kali kita mau taat selalu di dalam diri kita ada dorongan untuk kita itu tidak lagi taat, memberontak kepada Tuhan. Kita selalu tergoda untuk menjauh dari Tuhan. Kita selalu tidak lagi menjadi manusia yang taat, tapi menjadi manusia yang memberontak kepada Tuhan. Karena itu kita sekarang berpikir kenapa hal itu terjadi? Karena jatuh dalam dosa. Tapi pertanyaannya adalah apa itu kejatuhan? Mengapa ciptaan yang sungguh amat baik itu bisa jatuh? Dan apa sebenarnya yang terjadi setelah jatuh? Dan bagaimana kemudian saya harus berespon? Saya harus hidup di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Karena itu sekali lagi pembahasan ini akan kita bagi beberapa bagian. Yang pertama kita akan sama-sama membahas tentang apa itu dosa. Lalu yang kedua kita membahas tentang asal dosa. Dari mana asalnya? Dari Tuhankah? Atau dari mana asalnya? Lalu yang ketiga kita akan membahas ruang lingkup dosa. Seberapa ruang lingkup dosa itu sudah mempengaruhi ciptaan yang sungguh amat baik. Lalu natur dosa. Apa itu natur dosa? Baru kita akan kaitan dosa dengan ciptaan yang sungguh amat baik. Penciptaan dengan kejatuhan kaitannya apa? Baru yang terakhir kita akan sama-sama memikirkan lalu responnya apa? Apa yang kita harus lakukan untuk kita bisa berespon? Aplikasinya apa? Kita masuk bagian yang pertama terlebih dahulu. Apa itu dosa? Di dalam Alkitab sekali lagi kita pakai referensi di dalam Alkitab. Di dalam PL dosa itu digambarkan oleh beberapa kata, tapi setidaknya ada 3 kata penting yang sering digunakan untuk menggambarkan tentang dosa. Yang pertama adalah kata. Kata itu berbuat kesalahan atau bisa diartikan bukan sekedar berbuat kesalahan, tapi meleset dari sasaran. Kata itu berarti seharusnya saya sasarannya ke sana, sekarang saya salah sasaran, kehilangan arah atau salah jalan. Ini kata. Dan ini bisa kita lihat di dalam beberapa bagian firman Tuhan, saya akan coba bacakan. Yang pertama kita akan melihat di dalam Kejadian 40 ayat 1. Dikatakan demikian, sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan. Ini pakai kata terhadap tuannya Raja Mesir itu. Lalu di dalam Imamat pasal 4 ayat 2 dikatakan seperti demikian. Katakanlah kepada orang Israel apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa, kata dosa itu kata. Jadi bisa diterjemahkan berbuat kesalahan, membuat kesalahan, bisa diterjemahkan juga dosa. Atau di dalam Hakim-Hakim kata yang sama muncul, Hakim-Hakim 20 ayat 16, demikian.
Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal. Dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Selalu tepat, tidak pernah meleset dari sasaran. Kata meleset itu pakai kata. Jadi kita melihat di dalam kata ini bukan cuma diterjemahkan dosa, bukan cuma diterjemahkan berbuat kesalahan, tapi ada pengertian berbuat kesalahan ini adalah meleset dari sasaran. Sasarannya harusnya ini, tapi dia salah sasaran. Meleset, tidak tepat sasaran. Ini kata yang pertama. Lalu yang kedua, kita melihat konsep di dalam perjanjian lama yang sering dipakai untuk menggambarkan dosa adalah kata pasa. Pasa ini adalah sering diterjemahkan sebagai memberontak, melakukan tindakan pemberontakan atau pelanggaran. Atau di sini melibatkan pemutusan sebuah relasi. Jadi memberontak sehingga relasi itu rusak. Ini adalah kata pasa. Pasa ini adalah kata yang dipakai untuk bukan cuma sekedar memberontak, tapi ada karena pemberontakan itu relasi jadi rusak. Ini yang digambarkan di dalam kata pasa. Saya akan bacakan beberapa ayat untuk kita bisa melihat. 1 Raja-Raja 12 ayat 19, demikian firman Tuhan. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak pasya terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Diterjemahkan memberontak. Lalu di dalam Yeremia pasal 2 ayat 8, para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Mendurhaka pakai kata pasya. Jadi di sini kita bisa melihat mendurhaka terhadap aku, yaitu kita tidak lagi melaksanakan hukum Tuhan, tapi kita justru bertanya di mana Tuhan? Kita menjadi durhaka. Kita menjadi memberontak yang melibatkan rusaknya sebuah relasi. Jadi bukan lagi relasi yang baik, tapi kita menjadi mendurhaka. Kita tidak lagi mengenal Tuhan, kita tidak lagi melaksanakan hukum Tuhan, tetapi kita mendurhaka terhadap Tuhan. Dan disitulah pakai kata pasya. Jadi pasya yang kedua dipakai untuk menggambarkan bukan cuma sekedar memberontak atau melakukan tindakan pelanggaran, tapi di sini juga melibatkan pelanggaran itu merusak relasi. Ini pasya. Lalu yang ketiga di dalam perjanjian lama pakai satu kata yang juga banyak dipakai. Ini lebih menggambarkan sebagai efek dari dosa, yaitu kata awen. Kata awen ini bisa diterjemahkan kesalahan, berbuat salah, berbuat kejahatan, dan penderitaan. Bisa diterjemahkan juga penderitaan sebagai efek dari kita berbuat dosa, berbuat jahat. Bisa juga diterjemahkan menyembah berhala, penyembahan berhala. Tapi sebenarnya pengertian ini adalah dengan sengaja kita melakukan tindakan yang mendukakan Tuhan, melakukan kejahatan, melakukan hal yang membuat kita menderita, melakukan hal yang mendua dari Tuhan, dengan sengaja kita lakukan itu. Ini kata awen. Kita bisa lihat beberapa contoh ayatnya. Amsal 12 ayat 21, saya akan bacakan. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Jadi kata bencana itu pakai kata awen, lebih berkata ke bagaimana ini efeknya. Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang memang dengan sengaja memberontak itu akan akan senantiasa celaka. Lalu Ayub 22 ayat 15. Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama yang dilalui orang-orang jahat? Kata jahat itu pakai kata awen. Jadi bisa diterjemahkan bencana, bisa diterjemahkan jahat, kejahatan, orang jahat. Tapi sebenarnya di dalam bagian ini ada satu pengertian dengan sengaja kita berbuat kejahatan tersebut. Dan dengan sengaja itu kita berbuat fasik yang mengakibatkan kita menderita, bencana menimpa kita. Ini 3 kata yang digambarkan di dalam perjanjian lama. Ada banyak kata yang menggambarkan dosa, tapi setidaknya ketika kita bicara apa itu dosa, perjanjian lama memberikan gambaran 3 kata yang sering dipakai, yaitu 3 kata ini. Yaitu dosa bukan sekedar berbuat kesalahan, tapi dosa itu urusan bagaimana kita itu hilang arah, salah sasaran, salah target, salah tujuan hidup. Dan kita lakukan itu untuk
Kita itu akhirnya mengakibatkan rusaknya relasi dan kita lakukan itu dengan sengaja. Dan disitulah kita melihat ini yang kemudian dikutip juga, ditekankan juga di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru juga ada banyak kata yang dipakai, tapi yang paling umum dipakai yang kita mungkin sering dengar di dalam perjanjian baru, yaitu kata hamartia, itu sebagai kata benda, yang kata kerjanya itu hamartano. Itu adalah berbuat kesalahan sama, juga bukan cuma berbuat kesalahan, tapi ada unsur meleset dari target atau sasaran. Ini bisa dilihat beberapa contohnya yaitu di dalam beberapa ayat berikut ini. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Berbuat dosa pakai kata hamartano. Lalu Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa, hamartano, terhadap sorga dan terhadap Bapa. Jadi di sini bukan cuma sekedar berbuat kesalahan, sebenarnya yang ditekankan adalah berbuat sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan tujuan saya, meleset dari sasaran. Diterjemahkan berdosa, diterjemahkan berbuat salah, juga diterjemahkan meleset dari sasaran. Berarti kita masuk apa itu dosa. Apa itu dosa kita bisa simpulkan sebagai berikut. Dosa itu berarti yang ditekankan baik PL maupun PB bukan sekedar tindakan kita, struktur tindakan kita, yaitu tindakan kita yang tidak sesuai dengan Tuhan. Berbuat salah, berbuat yang menentang hukum Tuhan. Dosa bukan sekedar kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Tapi doa itu juga masalah sikap hati kita, arah hati kita. Ini yang ditekankan oleh Alkitab. Jadi bukan sekedar tindakan apa yang kita lakukan yang tidak sesuai, tapi bagaimana kita melakukannya. Arah sikap hati kita yang menghasilkan tindakan itu dosa. Jadi menekankan bukan cuma struktur tindakan, tapi juga arah sikap hati kita yang menghasilkan tindakan tersebut. Karena itu dosa diterjemahkan di dalam Alkitab baik PL maupun PB mengandung pengertian salah arah, ini bicara tentang arah, meleset dari sasaran, salah arah, bicara juga pemberontakan. Pemberontakan ini bukan cuma berbuat sesuatu yang memberontak, tapi memberontak yang mengakibatkan relasi itu rusak. Lalu juga adanya satu kejahatan atau kerusakan sebagai efek. Karena ada keinginan manusia yang arah hatinya sudah tidak lagi sesuai. Keinginan manusia yang bukan hidup sesuai refleksi dan representasi di mana dia dipanggil. Tapi manusia hidup pingin menjadi Tuhan, otonomi, dia ingin menjadi hukum atas dirinya sendiri. Jadi manusia ini tidak lagi kepingin diatur oleh Tuhan, tapi manusia itu ingin mengatur hidupnya sendiri. Jadi dosa itu diartikan bagaimana manusia ingin hidup otonomi dari Tuhan. Tidak lagi hidup untuk Tuhan, tapi hidup terbebas dari Tuhan. Salah arah. Merusak relasi dan efeknya kita rusak. Nah ini dosa. Jadi bicara apa itu dosa? Yang dikatakan Alkitab dosa sekali lagi bukan cuma tindakan tapi adalah arah hati kita. Lalu sekarang asalnya dari mana? Bukankah ciptaan ini dicipta sungguh amat baik? Kenapa kemudian bisa jatuh dalam dosa? Kita membahas di dalam bagian yang berikutnya, yang kedua yaitu asal dosa. Sebelum kita bicara asal dosa dari mana, kita harus jelas dulu beberapa sudut pandang atau fondasi berikut ini. Yang pertama, ketika kita bicara asal dosa dari mana, kita harus jelas dulu fondasi dari pembahasan kita, yaitu tetap pada ciptaan yang sungguh amat baik. Ketika kita bicara kejatuhan ciptaan, kita harus tahu dulu ciptaan yang seperti apa. Kejatuhan ciptaan yang jatuh itu ciptaan yang seperti apa. Dan dasar dari membahas ciptaan yang jatuh adalah ciptaan yang dulu dicipta sungguh amat baik. Dan manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Ini fondasinya. Dan dosa itu merusak seluruh ciptaan. Jadi ciptaan yang sungguh amat baik ini sekarang berubah menjadi tidak lagi baik. Tidak lagi baik.
Lalu kita harus jelas juga sudut pandang kita, fondasi kita harus jelas bahwa bukan Tuhan yang menjadi penyebab dari kejatuhan tersebut. Jadi Alkitab berkali-kali dikatakan Tuhan tidak pernah menjadi penyebab kejatuhan manusia atau ciptaan yang lain. Tapi kita juga harus jelas meski bukan Tuhan penyebabnya, tapi semua itu tetap di dalam kendali dan rencana Tuhan. Kita harus jelas dulu sudut pandang seperti ini, baru kita bisa membahas tentang asal dosa dari mana. Nanti kita akan membahas dari ayat Alkitab berkata asal dosa itu dari mana. Yang pertama asal dosa kita bisa melihat manusia, berarti kalau kita pakai sudut pandang yang tadi fondasinya seperti itu, ciptaan yang sungguh amat baik, berarti asal dosa itu justru karena manusia diciptakan di dalam gambar menurut rupa Allah. Jadi Tuhan itu tidak memilih menciptakan manusia sebagai robot yang tidak punya kehendak, yang tidak ada bedanya dengan ciptaan yang lain. Yang sekedar bertahan hidup, sekedar memenuhi bumi. Tuhan ingin mencipta wakil Tuhan, agen Tuhan. Karena itu Tuhan mencipta manusia memiliki kehendak, potensi untuk bisa menjadi refleksi dan representasi Allah. Jadi asal dosa justru karena Tuhan memberikan potensi ini sebenarnya. Tapi bukan berarti Tuhan menjadi penyebabnya, nanti kita melihat Alkitab menjelaskan seperti apa. Tapi sekali lagi fondasinya, karena kita manusia dicipta itu punya potensi menjadi wakil Allah, agen Allah. Tapi sayangnya manusia itu memakai hasratnya, keinginannya justru untuk bukan menjadi refleksi Allah, representasi Allah, tapi menjadi Allah itu sendiri. Jadi bukan berarti Allah yang salah karena menciptakan seperti ini, tapi manusia yang salah menggunakan potensinya sebagai gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan, Allah memilih menciptakan manusia dengan potensi yang luar biasa, tapi potensi itu disalahgunakan. Dan kita melihat Alkitab menuliskan seperti bagaimana. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7 terlebih dahulu. Kita akan fokus di dalam bagian ini yang akan kita bahas. Bagian ini secara menarik dituliskan setelah Kejadian 1 bicara penciptaan, lebih fokus kepada semua, tapi ditutup dengan penciptaan manusia. Lalu Kejadian 2 fokus bicara tentang penciptaan manusia, dimulai dari manusia itu sebagai mulai awal mula sejarah. Lalu Kejadian 3 bercerita tentang kejatuhan itu sendiri. Kita akan melihat demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Lalu berikutnya ayat 4 sampai 7. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal sudah dicipta seperti gambar dan rupa Allah. Tapi sekarang dia diiming-iming kamu akan menjadi seperti Allah itu sendiri. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Jadi dari awal ada bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, kita akan fokus pertama di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ditekankan setiap kali ayat ini ditekankan kamu makan. Di dalam bahasa Indonesia memang tidak terlalu jelas. Tapi di dalam bahasa aslinya kata di dalam ayat pertama kamu makan. Lalu saut perempuan itu kami makan. Itu bentuknya jamak. Sebenarnya ayat 1 kata makan itu kata kerja juga jamak. Jadi kamu itu maksudnya
kamu berdua makan. Kami berdua makan, ayat 2. Lalu ayat 3, kamu makan ataupun raba, itu juga pakai jamak. Nanti kamu mati, yaitu kamu berdua pakai jamak. Jadi di dalam ayat-ayat ini yang ditekankan yaitu jamak. Kata kerja bentuk jamak. Berarti ini ditujukan bukan cuma untuk wanita, tapi juga untuk pria. Keduanya. Jadi bukan berarti yang jatuh itu karena wanita dulu, tapi dari awal ditekankan ada pria juga, Adam juga di sebelah Hawa. Karena itu kalau kita lihat loncat di dalam ayat ke-6, ditekankan suaminya yang bersama-sama dengan dia. Jadi dosa itu perbuatan manusia, bukan cuman salahnya Hawa, lalu Adam itu cuman korban. Tapi dua-duanya ditekankan jamak. Yang diajak ngobrol ular, yang ditekankan dua-duanya. Karena itu ular pakai kata jamak. Lalu kita melihat lebih detail, mulai ayat pertama lagi. Bagaimana manusia yang dicipta sungguh amat baik bisa jatuh. Dikatakan di dalam ayat pertama, ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Lalu ular itu berkata atau berfirman kepada perempuan itu. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sebenarnya kata-kata ini sudah diucapkan dan sudah dituliskan, ditekankan di dalam bagian sebelumnya. Yaitu pasal 2 ayat 16 dan 17. Setelah Allah mencipta lalu mengatakan sungguh amat baik. Lalu fokus di dalam pasal 2 bercerita tentang sejarah manusia. Allah itu memberikan perintah kepada manusia. Suaranya kepada manusia. Firman-Nya kepada manusia. Dan firman-Nya berbunyi seperti berikut. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi yang gak boleh cuma satu itu. Semuanya boleh. Tapi ular itu mentwist atau mendistorsi, memutar balik, memanipulasi perkataan Tuhan. Tuhan bilang semua boleh dinikmati, boleh dimakan, yang gak boleh cuma satu itu. Tapi ular bilang, tentulah Allah berfirman, semua pohon ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sebenarnya ini strategi ular. Ular itu dari awal ingin manusia berpikir, Tuhan itu tidak sebaik yang kita pikirkan. Dan Tuhan itu tidak seberanugerah itu. Tuhan itu sebenarnya jahat. Itu yang ingin ditekankan oleh setan, yang ingin membuat kita goncang. Saya rasa sampai sekarang ini sering terjadi, bukan? Seringkali kita tuh merasa Tuhan kurang beranugerah, kurang baik. Apapun yang terjadi sedikit saja tidak sesuai, kita langsung jatuh lagi ke dalam perkataan setan. Seolah-olah Tuhan tidak pernah baik, tidak pernah beranugerah. Seolah-olah apa yang dilakukan Tuhan menciptakan sungguh amat baik itu kurang bagi manusia. Ini yang pertama dilakukan setan. Lalu yang kedua, Bonhoeffer itu mengatakan satu yang menarik di dalam bagian pasal 3 ayat 2. Dikatakan, lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Seolah-olah wanita ini membela Tuhan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi bagian ini sebenarnya menekankan sesuatu yang kita bisa pelajari. Yang pertama, bagian ini sebenarnya adalah kesalahan pertama manusia. Manusia itu membangun percakapan dengan ular. Seharusnya sudah tahu ular itu licik. Ini adalah setan yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin memutar balik perkataan Tuhan. Harusnya kita jangan menjatuhkan diri ke dalam percobaan. Kita jangan membangun percakapan dengan ular. Tapi berapa banyak dari kita seringkali suka merasa kuat menantang pencobaan. Dan ini yang dikatakan oleh Bonhoeffer. Ini percakapan pertama tentang Tuhan. Mereka tuh membahas tentang Tuhan. Dan kemungkinan besar disitulah manusia tuh mulai membangun percakapan karena mulai tertarik dengan tawaran atau percakapan setan. Saya rasa bagian kedua ini juga mirip dengan kejadian sampai sekarang, bukan? Seringkali kita itu juga seolah-olah membela Tuhan, padahal sebenarnya kita itu masuk di dalam percakapan
untuk justru membuat kita tuh semakin meragukan Tuhan dan akhirnya ada potensi untuk jatuh. Karena kita bisa melihat percakapan ini ada sesuatu yang juga tidak tepat sebenarnya. Kalau kita lihat apa yang dikutip oleh perempuan ini, itu apa yang juga sudah dituliskan di dalam ayat pasal 2 ayat 16 dan 17. Dikatakan demikian di dalam firman Tuhan. Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Indonesia menerjemahkan, boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Sebenarnya di dalam bahasa aslinya ini pakai kata, boleh kamu makan buahnya dengan bebas, itu pakai kata makan. Jadi di dalam kata ini sebenarnya terjemahnya, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Maksudnya adalah dua kata diulang untuk menekankan bukan sekedar makan, tapi makan dengan segala kelimpahannya. Boleh dinikmati, makan sepuasnya, nikmati, diciptakan di dalam kelimpahannya, dan untuk kita nikmati dengan bebas. Karena itu Indonesia menerjemahkan, boleh kamu makan dengan bebas. Makan. Tapi yang ditekankan oleh manusia, perempuan itu berkata kepada ular, membangun percakapan dengan ular, seolah-olah membela dengan firman Tuhan, tidak berkata seperti itu, tapi seperti ini. Tapi wanita itu mengutip dengan makan, cuman satu kali. Padahal Tuhan bilang makan. Tapi perempuan itu bilang boleh kami makan. Tapi bukan tidak dengan segala kelimpahannya. Makan tapi tidak dengan segala kelimpahannya. Sebenarnya sedang dilakukan perempuan itu, dia sedang tanpa sadar mengecilkan berkat yang Tuhan beri. Ini yang pertama dia lakukan. Seolah-olah membela Tuhan, tapi kemungkinan besar dia sudah mulai meragukan. Dia sudah mulai merasa, betulkah Tuhan baik? Atau jangan-jangan betul yang dikatakan oleh si ular. Dia mulai meragukan Tuhan. Mulai yang pertama kali dilakukan ketika manusia meragukan Tuhan, yaitu mengecilkan berkat yang Tuhan beri. Tuhan beri dengan segala kelimpahannya, tapi dia mengecilkan berkat Tuhan. Makan menjadi makan. Saya rasa banyak orang Kristen juga mirip di dalam bagian ini. Kita sering kali merasa ini bukan kita. Karena kita orang Kristen, kita bicara berkat banyak. Jadi gak mungkin kita adalah orang yang mengecilkan berkat Tuhan. Tapi hati-hati, kadang-kadang mengecilkan berkat Tuhan itu bisa dengan mungkin wujud seperti demikian. Saya merasa Tuhan memberkati saya dengan limpah, cuman jika berbicara dengan urusan uang, kekayaan, kelimpahan materi, kesehatan, hidup yang lancar, seolah-olah Tuhan punya banyak anugerah, dan kita mendapatkan anugerah. Tapi sebenarnya tanpa sadar, jika kita itu cuma sekedar membicarakan berkat Tuhan itu cuma kelimpahan. Kita sudah percaya pasti tidak bisa susah hidupnya. Kita pasti harusnya kaya karena Tuhan kita yang punya dunia ini. Kita harusnya klaim kita pasti sukses. Kita pasti kaya. Tidak mungkin orang Kristen bisa susah karena Tuhan beranugerah. Orang seperti ini hati-hati. Jangan-jangan dia bukan sekedar menekankan berkat Tuhan yang limpah, tapi dia sedang mengecilkan berkat Tuhan. Seolah-olah berkat Tuhan cuma urusan bicara tentang materi, fisik. Dia sedang menyempitkan anugerah Tuhan. Padahal anugerah Tuhan lebih dari itu, bukan? Anugerah Tuhan salah satunya juga menebus kita yang hina ini. Manusia yang memberontak ini. Yang salah arah memilih bukan ingin menjadi refleksi Tuhan, tapi ingin menggusur Tuhan dan menjadi Tuhan itu sendiri. Tapi manusia ini tetap ditebus. Anugerah Tuhan bukan cuma materi, fisik, kekayaan, kelimpahan, kesehatan. Dan bukankah itu yang sering didoakan oleh orang Kristen? Jarang dari kita doa minta kenal Tuhan lebih dalam. Jarang dari kita doa minta untuk kita bisa dimampukan membaca dan menggali firman Tuhan lebih dalam agar bisa mengenal Tuhan dengan lebih limpah. Seolah-olah Tuhan tidak mungkin bisa sanggup memampukan otak kita untuk mengerti firman Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu cuma urusan dari miskin ke kaya.
dari sakit kesembuh. Tapi seolah-olah Tuhan tidak mungkin beranugerah ketika itu bicara tentang bagaimana saya membaca Alkitab, bagaimana saya dimampukan berdoa dengan pokok doa yang benar-benar dewasa, bagaimana saya juga dimampukan untuk terus berjuang, merangkak melawan dosa. Jangan-jangan kita orang Kristen yang juga sama mengecilkan berkat. Ini asal dosa. Asal dosa pertama kali dicatat ketika manusia mulai meragukan Tuhan. Dan disitulah manusia mulai cenderung mengecilkan berkat yang Tuhan beri. Lalu yang kedua dikatakan oleh Tuhan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kata pasti mati, ini juga sama diulang 2 kali di dalam bahasa aslinya yaitu mati, mati. Jadi dengan kata lain, jangan kamu makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya engkau mati, mati. Karena itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pasti engkau mati. Ini mati ditekankan 2 kali jadi pasti konsekuensinya jelas, serius sekali. Tapi manusia itu mengatakan, tapi itu kita dibilang tidak boleh makan atau raba. Karena nanti kamu mati. Ini sebenarnya pakai kata mungkin. Ketika kita melanggar kita akan mati. Mungkin kita mati. Mungkin. Jadi di sini sebenarnya manusia yang kedua bukan cuma mengecilkan anugerah Tuhan. Tapi manusia cenderung sesudah meragukan Tuhan. Kita mengecilkan seriusnya dosa. Berapa banyak orang Kristen itu yang masih merasa dosa itu serius. Berapa banyak kita itu masih suka mendengarkan khotbah-khotbah itu yang menegur untuk kita bertobat. Kita seringkali sebel bukan? Seringkali kita lebih suka mendengarkan khotbah yang isinya mengenakkan telinga kita. Menghibur, melawak. Dan hamba Tuhan itu seringkali dijadikan pria penghibur. Melawak untuk jemaat. Karena kita tidak suka lagi ditegur seriusnya dosa. Kenapa? Karena bagi kita dosa kan cuma dosa. Toh nanti bisa mengaku dosa lagi. Datang ke gereja mengaku dosa lagi. Datang ke gereja minggu ngaku dosa lagi. Toh cuma dosa. Nanti toh Tuhan ampuni. Kecil konsekuensinya. Tidak pernah serius. Inilah manusia. Dan bukan cuma itu. Manusia sedang menambahkan peraturan Tuhan. Tuhan bilang jangan kamu makan. Tapi manusia mengatakan jangan kamu makan atau raba. Seolah-olah Tuhan sangat kejam dan jahat. Makan gak boleh, raba pun gak boleh. Padahal Tuhan bilang jangan kamu makan. Mau raba, mau diunyek-unyek, mau diperkes-perkes. Mungkin gak apa-apa. Tapi jangan dimakan. Mau dibuat main sepak bola, silahkan. Tapi jangan dimakan. Tapi manusia mengatakan bukan cuma tidak boleh makan loh. Raba aja tidak boleh. Tuhan kita seperti yang tadi dikatakan setan. Kurang anugerah. Jahat. Ini yang terjadi yang ditekankan oleh Alkitab. Asal dosa bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan menciptakan manusia memiliki potensi menjadi wakil Tuhan. Tapi manusia ingin lebih. Dia mengecilkan berkat Tuhan, mengecilkan konsekuensi karena memilih mendengarkan suara setan. Dan di dalam berikutnya ayat 4 sampai dengan ayat 5. Tetapi ular itu menjawab, berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah tahu. Jadi Allah itu bohong, kamu gak akan mati. Benar katamu, mungkin mati, tapi enggak. Karena Allah tahu, Allah itu bohong. Karena Allah tahu bahwa pada waktu kamu makan, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi Allah itu sendiri. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi kamu gak akan lagi diatur. Tapi kamu bisa mengatur hidupmu sendiri. Manusia kan sering ingin seperti itu bukan? Gak suka peraturan, gak suka diatur. Inginnya mengatur. Inginnya membuat peraturan. Peraturan sendiri. Hukum bagi dirinya sendiri. Otonomi. Ini tipuan setan sebenarnya. Jadi setan itu justru menipu, memberikan jawaban seolah-olah ketidaktaatan itu justru akan menghasilkan berkat positif. Kalau kamu gak taat justru kamu akan mendapatkan berkat yang baik ketika kamu gak taat.
Ini tipuan setan. Justru kalau nggak taat dikatakan Alkitab mendapatkan kutuk, memimpin kepada kematian. Tapi setan bilang justru kalau kamu nggak taat, kamu akan mendapatkan sesuatu yang baik. Karena itu Tuhan itu tutupin, karena Tuhan tahu dia nggak mau kamu dapat itu. Ini strategi setan. Strategi setan itu ingin mengguncangkan manusia tentang perkataan Tuhan. Dengan perkataannya, setan ingin mengguncangkan perkataan Tuhan. Sehingga kita sekarang bingung perkataan mana yang kita mau dengar. Lalu yang kedua, setan ingin menampilkan diri seolah-olah dia sangat memahami Tuhan. Dan kita nggak mungkin tahu Tuhan, dia lebih tahu. Dan kita akhirnya cuma bisa ikut, nurut karena kita tidak tahu, dia lebih tahu. Karena itu Yesus itu ketika datang, dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Murid-muridnya jawab, ada yang bilang kamu ini, ada yang bilang kamu ini, ada yang bilang kamu ini. Yesus tidak berhenti, dia tanya, menurut kamu sendiri siapa aku ini? Apakah kita punya pengenalan pribadi pada dia? Jika tidak, kita akan gampang digoncangkan. Seolah-olah orang yang sesat itu lebih kenal Tuhan daripada kita. Karena kita tidak pernah mau mengenal Tuhan. Kita menyerahkan pengenalan itu, tanggung jawab itu kepada orang lain. Ya ini strategi setan yang sampai sekarang saya rasa masih dipakai. Nah di situ kita melihat di dalam ayat 6 berikutnya. Perempuan itu kemudian mulai tergoda. Dia melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Nah di sini kita melihat poin berikutnya, asal dari dosa bukan cuma karena manusia meragukan Tuhan, mengecilkan berkat dan mengecilkan konsekuensi dari Tuhan. Tapi manusia itu sebenarnya yang terjadi adalah kita melihat bahwa Tuhan dari awal menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik. Dan sungguh amat baik itu ditekankan di dalam pasal 2, bukan cuma menarik tapi baik untuk dimakan. Jadi bukan cuma ada manfaatnya tapi juga menarik. Makan sampai sekarang kan juga butuh dua ini bukan? Kita makan kalau cuma sehat tapi gak menarik, kita tersiksa makan. Menarik tapi gak sehat juga gak baik. Tapi kalau menarik dan baik itulah makanan yang harusnya benar-benar bermutu bukan? Tapi kita melihat di dalam bagian ini sebenarnya ingin ditekankan Tuhan dari awal menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik. Tapi seolah-olah manusia tidak melihat semua ciptaan yang sungguh amat baik. Manusia cuma melihat pohon itulah yang baik dan menarik. Seolah-olah yang lain tidak baik dan tidak menarik. Kenapa manusia seperti ini? Karena dari awal ditekankan ketika Tuhan mencipta, Tuhan memberikan perintah suara. Tapi ada suara lain di dalam kehidupan manusia saat itu, yaitu suara ular. Bagi saya ini salah satu juga asal dosa. Asal dosa karena ada dua suara dalam hidup kita. Masalahnya suara mana yang kita dengar? Manusia memilih mendengar suara ular dan tidak lagi mendengar suara Tuhan. Dan semua yang diciptakan sungguh amat baik. Baik untuk dimakan dan menarik bagi mata. Dia tidak lagi lihat. Yang dia lihat cuma satu yang dilarang itulah yang baik untuk dimakan dan menarik bagi mata. Sisanya seolah-olah gak baik dan tidak lagi menarik. Dia memilih mendengar suara ular. Ini asal dosa. Asal dosa adalah ketika ada dua suara dalam hidup kita dan kita memilih mendengar yang bukan Tuhan. Pimpinan arahan yang bukan Tuhan. Itulah yang kita dengar. Dan disitulah manusia mulai jatuh. Mulai meragukan konsekuensinya. Tidak mungkin serius. Mulai mengecilkan juga berkat Tuhan. Karena dia memilih mendengar suara yang lain yang bukan Tuhan. Lalu berikutnya lagi kembali ke ayat ke-6. Dikatakan 4 kali di dalam bagian ini. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya. Di dalam bahasa aslinya ini pakai kata yang pakai dua konsonan ganda. Jadi di sini untuk menunjukkan ini susah diucapkan, berat sekali. Ini ingin menekankan yang dilakukan wanita. Ketika mulai meragukan Tuhan, mengecilkan anugerah, mengecilkan konsekuensi, memilih mendengar suara ular. Wanita itu akhirnya melakukan sesuatu yang sangat berat, konsekuensinya berat. Mengambil buahnya,
dimakannya, diberikannya. Tindakan ini sangat serius. Ini adalah tindakan yang berat. Dan disitulah kemudian ayat yang terakhir, ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Inilah kemudian dosa. Efek dari dosa, manusia bukan cuma bersalah karena melawan Tuhan. Tapi ada satu yang ditekankan, ketika manusia mulai terbuka karena jatuh, manusia sadar dirinya ada di dalam ketelanjangan. Kata telanjang di sini beda dengan di dalam pasal 2 ayat 25. Pasal 2 ayat 25 ini pakai kata telanjang. Tapi di dalam pasal 3 ayat 7 ini lebih tepat diterjemahkan ketelanjangan. Ini beda. Ini bicara status yang tidak sebagaimana mestinya. Manusia telanjang harusnya bisa berhadapan-hadapan, sekarang tidak lagi bisa berhadapan-hadapan. Seperti bagaimana dia dicipta. Tapi sekarang manusia sadar dirinya harus ditutupi karena saya di dalam ketelanjangan. Guilt and shame. Tapi yang ditekankan di dalam bagian ini solusinya seharusnya manusia itu datang mencari Tuhan dan berlutut meminta ampun kepada Tuhan. Tapi ini tidak dilakukan. Yang dilakukan justru dia berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan dia membuat solusi sendiri. Menutup dan melindungi dirinya dari daun yang dia buat sendiri. Ini yang dilakukan manusia. Dan disinilah yang ditekankan Alkitab, inilah asal dari dosa. Dan kemudian dosa itu masuk di dalam ciptaan yang sungguh amat baik. Jadi kita coba simpulkan, kemudian asal dosa itu apa? Asal dosa adalah setan itu mulai memelintir perkataan Tuhan, membuat manusia meragukan kebaikan Tuhan. Dan disitulah manusia kemudian mulai tidak ingin menjadi wakil Tuhan, tapi ingin menjadi Tuhan atas hidupnya sendiri. Dia mulai menambahkan sesuatu pada perintah Tuhan. Dia mulai mengurangi anugerah Tuhan dan mengurangi konsekuensi dari melanggar hukum Tuhan. Dan inilah yang menjadi penyebab kejatuhan manusia. Karena manusia memilih mendengarkan perkataan setan, bukan perkataan Tuhan. Ini asal dosa. Lalu sekarang kita masuk lingkup dosa. Ketika dosa itu masuk, kejatuhan itu bukan sekedar sekali lagi ketidaktaatan, tapi peristiwa. Ini bencana yang berdampak bagi semua ciptaan. Jadi ketika kita bicara lalu siapa saja yang terdampak oleh kejatuhan ini, ruang lingkup dosa itu seluas apa? Kita melihat bahwa semua ciptaan secara keseluruhan terdampak. Dan ini bukan cuma bicara human world, tapi juga bicara the whole non-human world. Jadi bukan cuma manusia saja, tapi seluruh ciptaan yang harusnya dikelola. Manusia sebagai wakil. Sekarang seluruh tatanan ciptaan itu rusak. Tapi bicara ciptaan, sekali lagi kita harus jelas. Ketika Alkitab bicara ciptaan, penciptaan, itu secara spesifik mengacu pada ciptaan di dunia. Bukan ciptaan di sorga, yaitu malaikat dan lain sebagainya. Alkitab tidak pernah mengatakan bagaimana mereka, tapi bicara tentang ciptaan di dunia. Karena itu belenggu dosa berdampak pada wilayah di dunia dari kekuasaan Allah. Melingkupi keseharian, kehidupan, dan pengalaman manusia. Karena itu kalau kita lihat efek dari dosa nanti, kejatuhan itu juga menjamah lebih luas. Bukan cuma manusia itu kemudian sekarat lalu mati. Tapi manusia itu juga berjerih lelah dalam bekerja. Sekarang kita kerja tidak pernah mudah, menjadi sulit di dalam pekerjaan. Bekerja apapun pekerjaan, mau rohani mau tidak, semua pekerjaan sulit dikerjakan. Karena seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Semua ciptaan jatuh di dalam dosa. Jadi seluruh ciptaan itu berpartisipasi dalam drama, bencana kejatuhan manusia. Nah ini yang ditekankan, ruang lingkup dosa semua. Berarti efek atau dampak dari kejatuhan sekali lagi menyentuh seluruh ciptaan, bukan cuma manusia, semua ciptaan. Dan secara prinsip tidak ada satupun ciptaan yang tidak tersentuh. Semua aspek di dalam dunia ciptaan Tuhan jatuh dalam dosa. Hasil karya yang baik sudah diseret untuk melawan Tuhan. Bukan lagi memuliakan Tuhan, tapi melawan Tuhan. Ini ruang lingkup dosa. Sekarang kita langsung masuk di dalam lalu natur dosa itu apa.
Natur dosa secara sederhana ditekankan dosa itu bukan sekedar diwariskan, tapi realita secara universal pada semua ciptaan. Karena semua ciptaan terdampak. Jadi dosa itu bukan cuma sekedar saya mewarisi dosa asal, tapi ini realita semua ciptaan yang kita hidup di dunia ini, itu semua terdampak, terkena natur dosa menyentuh semua ciptaan. Dan bukan cuma sekedar perbuatan yang tidak berkenan, tapi juga bicara perbuatan tidak taat yang dilakukan dengan kesadaran dan kehendak. Jadi dosa itu dilakukan juga naturnya dengan taat. Perbuatan tidak taat yang dilakukan dengan kesadaran dan kehendak. Dan bukan sekedar perbuatan moral, tapi juga bicara pemberontakan secara menyeluruh termasuk rohani terhadap hukum Tuhan. Jadi dosa bukan cuma secara natur bicara moral, tapi bicara juga tentang spiritual. Nah ini natur dosa. Jadi penting untuk kita itu memahami natur dosa dengan kaitannya ini. Lalu sekarang kita masuk di dalam poin berikut, kaitannya lalu apa? Dosa dan penciptaan. Penting memahami kejatuhan itu berkaitan dengan asal mula kebaikan ciptaan. Kenapa? Karena poin penting, meskipun dosa berdampak pada seluruh ciptaan, tapi dosa tidak pernah menghapuskan realita kita itu dicipta dulu sungguh amat baik. Dosa tidak pernah mengidentifikasikan ciptaan yang sungguh amat baik itu. Penciptaan dan dosa tetap berbeda. Penciptaan sungguh amat baik, dosa itu bagaimana ciptaan itu jatuh. Tapi bukan berarti ciptaan yang baik itu hilang tiba-tiba. Jadi meskipun berbeda dari kebaikan ciptaan, dosa menempel seperti parasit atau benalu, tapi kita tetap harus membedakan penciptaan dengan kejatuhan. Dan nanti ada tahap berikutnya juga yaitu penebusan. Berarti kaitannya apa? Dosa dan kejahatan itu selalu memiliki efek karikatur atau distorsi dari sebuah gambar. Yang tetap mewujudkan fitur yang dapat dikenali. Jadi mirip seperti kalau kita belajar gambar, karikatur. Karikatur itu kan bukan seperti kartun, bukan seperti kita gambar foto. Karikatur sepertinya itu selalu kita tetap menggambar seperti foto, tapi ada unsur yang distorsi atau dilebihkan. Tapi kita itu bisa tetap mengenali siapa dia. Saya kasih contohnya misal seperti ini. Ini kan gambar fotonya seperti berikut, tapi dilebih-lebihkan. Tapi ketika kita melihat, kita tetap masih bisa ngenalin kira-kira siapa dia. Apalagi dua ini. Kita langsung kira-kira tahu ini siapa. Padahal orang aslinya nggak sedistorsi ini. Ini karikatur, dilebih-lebihkan. Dosa gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi bukan berarti kemudian kita setelah jatuh, lalu ciptaan yang sungguh amat baik itu kayaknya nggak pernah terjadi. Tetap ada, tetap dicipta berdasarkan gambar dan rupa Allah, di dalam gambar menurut rupa Allah. Tapi sekarang gambar dan rupa Allah itu distorsi. Tapi bukan berarti kita kemudian menjadi ciptaan lain. Kita tetap manusia, tetap dicipta di dalam gambar menurut rupa Allah, bukan menurut jenis kita sendiri. Jadi kita bukan menjadi ciptaan lain, kita tetap manusia, karena itu nanti Tuhan tebus kita untuk mengembalikan potensi untuk bisa kembali merefleksikan Tuhan, merepresentasikan Tuhan. Kita bukan kemudian menjadi makhluk lain. Karena itu kalau kita melihat kita tetap menjadi manusia, karena sesuai dengan penciptaan, penciptaan itu ditekankan dicipta berdasarkan gambar dan rupa Allah, lalu diberikan mandat, tugas, yaitu beranak cucu, penuhi bumi dan taklukkan itu. Kejatuhan bukan mengubah realita identitas manusia, tapi kejatuhan itu bicara yang kita lakukan sudah tidak lagi sama, tidak lagi mudah. Yang kita lakukan sekarang makin sulit, semuanya distorsi, sulit untuk dikenali. Karena itu kalau kita lihat untuk wanita, dikatakan susah payahmu waktu mengandung. Harusnya tadi beranak cucu lah, sekarang susah payah beranak cucu. Tapi tetap manusia, tapi distorsi. Dan menjalankan tugas tidak lagi mudah. Lalu untuk pria juga sama, taklukkan bumi, kerja, kelola bumi, gembalakan ciptaan yang lain. Sekarang menjadi satu hal yang tidak lagi mudah dikerjakan. Ini yang ditekankan oleh Alkitab. Lalu sekarang sebagai penutup bagian terakhir. Lalu bagaimana respon kita?
Setelah kita tahu asal dosa, apa itu dosa? Yaitu menyimpang, meleset dari sasaran. Kita tidak lagi sesuai dengan apa yang kita itu diciptakan dari awal. Kita menyimpang dari panggilan Tuhan. Karena itu nanti pertobatan itu dikembalikan lagi, sesuai arahnya lagi. Karena kita sudah menyimpang. Dan asal dosa, karena kita memilih mendengar suara yang bukan Tuhan. Dan disitulah kita melihat semua itu terdampak, terdistorsi. Dan kita tidak lagi menjadi mudah melakukan tugas kita sebagai manusia. Meskipun dicipta di dalam gambar menurut rupa Allah. Lalu bagaimana respon kita? Kita akan masuk di dalam bagian berikutnya, yaitu di dalam Alkitab Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai nanti ayat 13. Kita melihat di dalam ayat berikutnya, ini juga ada beberapa yang ditekankan yang kita bisa pelajari. Di dalam ayat 8, pertama kali dikatakan di dalam ayat 8, setelah manusia jatuh, sadar dirinya telanjang, ketelanjangan mereka, lalu dikatakan ayat berikutnya langsung ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Di dalam bagian ini, ketika manusia jatuh dalam dosa, yang pertama kali Tuhan lakukan bukan langsung datang menghukum, memusnahkan manusia, mengganjar manusia. Tapi yang Tuhan lakukan seperti biasanya. Seolah-olah Tuhan tetap lakukan seolah-olah tidak mengerti manusia sudah jatuh. Di dalam bagian ini, ayat ini menekankan kata berjalan-jalan. Ini sebenarnya menggunakan bentuk sesuatu yang dilakukan itu secara berulang. Sering dilakukan, ini sudah biasa dilakukan. Ini kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi bagian ini ingin menekankan Tuhan tetap lakukan seperti biasa. Meskipun manusia sudah memberontak melawan dia, Tuhan tetap lakukan seperti biasa, yaitu datang. Dan tetap bergerak menghampiri manusia. Yang dilakukan Tuhan tetap mengasihi manusia, berjalan menghampiri manusia. Tapi yang dilakukan manusia bersembunyi. Manusia bersembunyi ini bukan hanya bersembunyi satu dengan yang lain, pakai daun dari pohon ara, dari daun ara, tapi manusia itu juga sekarang karena ketelanjangannya memakai pohon-pohonan ciptaan lain untuk bersembunyi dari Tuhan. Ini yang dilakukan manusia. Jadi manusia itu bukan cuma bersembunyi satu dengan yang lain, tapi pakai ciptaan lain ini bukan untuk memuliakan Tuhan, pakai ciptaan lain untuk bersembunyi dari Tuhan. Ini yang dilakukan pertama kali. Kita disadarkan respon kita adalah apakah kita masih mau menerobos ini untuk datang kepada Tuhan yang tetap sesuai kebiasaannya, yaitu tetap mengasihi kita. Tidak pernah berubah. Sesuai kebiasaannya tetap bergerak menghampiri kita. Selalu punya gestur yang tetap jalan, menghampiri, datang, bergerak secara ilahi. Disitulah Tuhan tetap lakukan tugas Tuhan, tapi tugas kita apa? Sebagai respon yang pertama kita harus renungkan, apakah kita masih mau datang kepada Tuhan seperti itu, atau kita ini sudah menjadi orang yang bersembunyi, menjauh, bahkan kita memakai ciptaan Tuhan untuk melawan Tuhan, bersembunyi dari hadapan Tuhan. Lalu disitulah kemudian baru muncul ayat 9 sampai ayat 13, saya akan bacakan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Jadi di dalam bagian ini ditekankan Tuhan kemudian bertanya kepada manusia. Lalu berikutnya manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan. Di dalam bagian ini sekali lagi ditekankan hal yang sama-sama kita bisa simak. Bukan cuma Tuhan tetap melakukan hal yang biasa dia lakukan. Dia tetap mengasihi, tetap datang, tetap menggapai ciptaannya, manusia. Tapi Tuhan juga bukan sekedar langsung menghukum setelah datang. Tapi Tuhan itu mengarahkan ciptaannya kembali.
Tuhan itu memberikan suaranya kembali. Suaranya yang tadi sudah diberikan tapi kita pilih mendengar suara ular. Sekarang dia sekali lagi memberikan suaranya bagi kita untuk kita dengar. Dan suaranya itu dalam bentuk 3 pertanyaan yang ditekankan dalam bagian ini. Pertanyaan pertama yaitu di manakah engkau? Pertanyaan kedua, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Pertanyaan itu dilanjutkan lebih panjang, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Lalu pertanyaan ketiga, apakah yang telah kau perbuat ini? Di dalam bagian ini, pertanyaan ini juga sesuatu yang sangat menarik untuk kita pelajari. Yang pertama, di dalam bagian pertama, pertanyaan pertama, Tuhan bicara, di manakah engkau? Lalu siapakah yang memberitahukan kepadamu? Baru berikutnya, apa yang telah kau perbuat? Dalam pertanyaan pertama, ini sebenarnya pertanyaan bukan berarti Tuhan tidak tahu manusia itu sembunyi. Tapi Tuhan milih bertanya, di manakah engkau? Bukan sekedar bertanya, mengapa engkau sembunyi? Harusnya Tuhan itu tahu dia sembunyi, harusnya dia datang di hadapan manusia, lalu mengapa engkau sembunyi? Langsung marahin manusia, tapi Tuhan tidak lakukan itu. Dia memilih bertanya dengan model pertanyaan, di manakah engkau? Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan seorang gembala yang ingin mencari dombanya yang hilang. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan untuk manusia itu kembali sadar, kita ini sudah di mana? Nah, ini respon yang harusnya kita juga bisa lakukan. Yang pertama tadi responnya kita melihat bagaimana Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap datang menebus kita, tetap datang mengasihi kita. Tapi respon kita, apakah yang pertama ketika Tuhan tanya, di manakah engkau? Lalu kita berespon, ini aku. Here I am. Ini aku. Utus aku. Harusnya itu responnya. Tapi sayangnya manusia itu menjawab, mengapa? Seolah-olah bukan menjawab di manakah engkau, tapi manusia justru menjawab pertanyaan yang tidak ditanyakan Tuhan, yaitu mengapa saya sembunyi. Dia menjelaskan kenapa saya sembunyi. Manusia itu sadar dirinya sudah tidak seperti yang diciptakan pada awal mulanya. Manusia sekarang sembunyi, bukan sekedar malu, tapi takut berhadapan dengan Tuhan karena kesalahannya. Dan sembunyi ini menggambarkan relasi yang jauh dari Tuhan. Karena itu Tuhan tanya, di mana engkau? Menyadarkan kita tuh sudah di mana. Sejauh apa kita dari Tuhan. Di dalam Kejadian 4 ayat 14 juga pakai kata tersembunyi juga sama. Tapi demikian firman Tuhan. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Sembunyi itu bicara tentang bagaimana kita tuh jauh dari hadapan Tuhan. Jadi seberapa kita sudah jauh dari hadapan Tuhan? Ini respon pertama yang kita harus tanyakan. Dari pertanyaan Tuhan tidak langsung hukum ketika manusia berdosa, tapi Tuhan kasih pertanyaan. Pertanyaan pertama menyadarkan kita, apakah kita masih di hadapan Tuhan? Tuhan yang tetap menjangkau kita seperti biasa. Apakah kita tetap mau hadir di hadapan Tuhan atau kita sudah mulai menjauh dari Tuhan? Ini respon yang pertama, sadari apakah kita tuh sedang bersembunyi dari hadapan Tuhan. Ini bicara tentang posisi atau relasi. Ini bicara tentang bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua pertanyaan, siapa yang memberitahukan kepadamu? Tuhan ini bukan cuma sekedar tanya siapa, cari kambing hitam. Tapi Tuhan ingin membongkar lebih lanjut siapa yang menjadi sumber suara yang sudah kita dengarkan. Di dalam pertanyaan kedua Tuhan ingin kita refleksi. Siapa suara yang mengarahkan kita sampai kita jatuh dari hadapan Tuhan? Siapa yang menjadi sumber suara yang kita dengar dan ikuti selama ini? Tuhan melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Mengingatkan aku sudah kasih suara, tapi suara siapa yang kamu dengar? Kamu tidak lagi mendengar suaraku, karena mendengar suara siapa? Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua bicara tentang suara. Suara siapa yang selama ini kita dengar? Kita tidak mungkin bisa hidup tanpa suara. Tapi masalahnya adalah suara siapa yang kita masukkan untuk kita ikuti. Apakah suara Tuhan? Ini respon yang kedua. Dan disitulah kemudian Tuhan itu memberikan pertanyaan yang kedua ini. Pertanyaan ini sebenarnya membutuhkan pengakuan. Harusnya manusia itu langsung menyadari, nangis, lalu mulai berlutut di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Tapi tidak. Yang dilakukan manusia justru menuding, melempar kesalahan, bahkan lempar kesalahan ke Tuhan. Karena kamu kasih wanita ini, dia yang membuat aku jatuh.
Ini respon manusia berdosa. Seolah-olah dirinya korban dan mengecilkan peran secara aktif bahwa dirinya bisa tidak melakukan itu. Ini yang dilakukan manusia. Baru Tuhan bertanya berikutnya, apa yang kau perbuat? Apa yang kau perbuat? Ketika berbuat sesuatu, kita disadarkan dulu bahwa kita itu berbuat sesuatu dari suara. Dan suara ini ditekankan, suara ini yang membuat kita akhirnya melihat. Wah, ternyata suara Tuhan itu tidak baik, seolah-olah suara setan lebih baik. Jadi ada tahapannya. Suara itu membuat kita tuh melihat, lalu kita mulai mencari. Kita mulai seolah-olah kita ingin mengalami itu. Dan disitulah baru kita bisa melakukan. Ini harusnya yang bisa menjadi respon kita. Jadi respon kita apa? Kita coba aplikasikan sekarang. Dari respon ini, ketika kita mau melakukan sesuatu di dunia berdosa, hidup di dunia berdosa tidak lagi mudah. Tapi setidaknya ketika kita melakukan sesuatu yang tidak mudah, kita tanya 3 pertanyaan ini. Ketika saya bekerja, di mana saya? Apakah saya kerja? Silakan kerja mencari uang. Kita tahu memang kita butuh uang untuk makan. Tapi apakah kita kerja di hadapan uang atau kita kerja di hadapan Tuhan? Bagaimana ketika kita kerja mencari uang, relasi kita itu bagaimana di hadapan Tuhan? Tuhan bertanya, di manakah engkau? Apakah ketika kita kerja semakin sibuk, kita semakin jauh dari hadapan Tuhan? Dan disitulah Tuhan bertanya pertanyaan kedua. Siapa yang memberitahu kepadamu? Suara siapa yang membuat kita sekarang tidak lagi mencari Tuhan tapi mencari kesibukan? Utama dalam hidup kita cuma mencari uang. Kita sudah mendengar suara siapa? Mari kembali dengar suara Tuhan. Cari suara Tuhan. Dan mulai lihat, kecap kebaikan Tuhan. Dan disitulah kita bisa melakukan sesuatu sesuai apa yang Tuhan mau. Meskipun sulit, meskipun tidak mudah. Tapi kita tetap lakukan itu sesuai suara Tuhan. Saya rasa ini berlaku bukan cuma untuk semua kerjaan, termasuk hamba Tuhan bagi saya. Hamba Tuhan juga harusnya ketika saya ngajar, khotbah, saya juga harus bertanya, di mana saya? Apakah saya masih khotbah itu di hadapan Tuhan? Apakah saya masih mendengar suara Tuhan? Tuhan ingin saya menyampaikan apa? Saya sampaikan meskipun itu mungkin tidak enak didengar oleh jemaat. Mungkin khotbah saya tidak disukai. Sampaikan itu dengan setia. Buat jemaat melihat kasih Tuhan, seriusnya dosa. Dan buat jemaat untuk menghidupi itu di hadapan Tuhan. Dan saya lakukan khotbah seperti itu. Saya rasa ini berlaku untuk semua orang, semua profesi. Sulit memang sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Tuhan kasih suaranya kembali untuk mengingatkan kita hidup di dunia berdosa memang tidak lagi mudah, tapi ini suaraku. Dengarkan suaraku. Kerjakan tugas selagi hari masih siang. Akan tiba malam kita nggak bisa lagi kerja. Selagi kita bisa. Lakukan itu. Di mana saya, siapa yang bersuara, yang kita ikuti suaranya, dan apa yang kita mau lakukan buat Tuhan. Sebagai penutup, melakukan perbuatan berdosa merupakan perbuatan yang melayani setan. Di luar dari pelayanan kepada Allah, hanyalah belenggu untuk kita diperbudak oleh setan. Tapi kita juga ingat satu hal, kejahatan tidak pernah melekat dalam kondisi manusia. Tetap ingat, pernah ada ciptaan yang sungguh amat baik, maka pasti akan ada lagi ciptaan yang sungguh amat baik. Ketika Tuhan itu pulihkan kita, mati di salib, kita harusnya punya potensi untuk kembalikan, tebus lagi, agar semua ciptaan bisa kembali melihat Tuhan. Tebus lagi sebagai refleksi Tuhan. Ciptaan kembali melihat Tuhan melalui diri kita. Dan ciptaan atau orang lain bisa kita ajar kenal Tuhan karena kita representasi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah menyelesaikan bahan manusia dan dosa. Kami diingatkan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Kami juga diingatkan manusia yang punya potensi yang luar biasa itu juga bisa jatuh dalam dosa. Karena itu Bapa, harusnya kami diingatkan, kami sebagai manusia yang hidup di dunia berdosa, kami bukan sombong tapi kami tetap mencari suara Tuhan. Dan kami diingatkan bahwa dosa pertama kali karena manusia memilih mendengar suara yang bukan Tuhan. Dan manusia itu cenderung kemudian karena mendengar suara yang bukan Tuhan. Kemudian mengecilkan anugerah Tuhan dan mengecilkan juga
konsekuensi dari melanggar perintah Tuhan. Kami disadarkan akan hal itu dan biar kiranya kami boleh kembali mencari suara Tuhan. Di mana Tuhan ketika manusia berdosa tidak langsung menghukum, tapi tetap datang seperti biasa dan memberikan kembali suaranya bagi setiap kami untuk kami dengar. Suara yang kembali bertanya kepada kami, di mana kami? Siapa suara yang selama ini kami dengar dan mengarahkan hidup kami? Dan apa yang kita mau lakukan buat Tuhan? Meskipun di dunia berdosa tidak lagi mudah kita melakukan, tapi biar kita tetap melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita, setiap kami disadarkan bahwa tidak pernah dosa itu mendefinisikan kami. Karena pernah ada ciptaan yang sungguh amat baik. Dan setelah ditebus, ada ciptaan yang bisa tetap melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Meskipun tidak mudah, tidak lagi mudah, tapi bukan tidak mungkin. Kiranya setiap kami ketika kami belajar di dalam Bible Talk ini bukan cuma sekedar belajar, tapi kami berusaha menghidupinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.